Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman mahasiswa? Bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi. Hari ini kita akan masuk di pertemuan ke-9. Di pertemuan 9 ini kita akan membahas mengenai kompensasi finansial dan non-finansial. Seperti yang bisa kalian lihat di layar LCD, kita akan berbicara mengenai kompensasi finansial dan non-finansial. Apa saja yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini? Sebelumnya saya kembali ingatkan bahwa kalian telah mendapatkan pelajaran atau materi di minggu sebelumnya mengenai bagaimana menggunakan tools manajemen kinerja untuk melakukan penilaian kinerja kepada karyawan. Di hari ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Setelah kalian melakukan penilaian terhadap kinerja oleh bagian SDM kepada karyawan, maka hasil yang kalian temukan itu harus diberikan penghargaan ataupun diberikan punishment seperti itu. Jadi setelah karyawan memberikan kinerjanya, kita harus memberikan imbal baliknya seperti itu. Nah, disinilah pertemuan ini akan membahas bagaimana kita mengelola imbal balik, nanti benefit-benefit yang akan diterima oleh karyawan ketika mereka telah selesai melaksanakan tanggung jawabnya seperti itu. Di pembahasan pertama kita akan mendalami pengertian kompensasi, kemudian kita akan lihat bagaimana pembagian kompensasi baik secara intrinsik maupun ekstrinsik, dan pembahasan ketiga adalah pengelompokan jenis-jenis kompensasi. Apa-apa saja jenis kompensasi yang bisa kita berikan kepada karyawan, kemudian bagaimana kita memilah seperti itu jenis-jenis dari jenis-jenis kompensasi ini yang memungkinkan bagi perusahaan kita untuk kita berikan kepada karyawan seperti itu. Langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Nah, dari mata kuliah ini diharapkan kalian nanti mampu menguraikan kompensasi finansial dan non finansial. Nanti kalian bisa membeda-bedakan, kemudian kalian bisa memilih kira-kira kompensasi mana yang cocoknya saya manfaatkan bagi perusahaan saya, seperti itu. Nah, dalam pengertian upah dan kompensasi, saya masuk dulu di pengertian upah. Upah sendiri merupakan gambaran pembayaran akan jasa yang dikerjakan oleh karyawan dalam jangka pendek. Nah, itu adalah pengertian yang biasa orang umum mengerti seperti itu. Nah, upah itu dalam jangka pendek bisa harian, mingguan seperti itu. Sedangkan gaji adalah pembayaran akan jasa yang dilakukan karyawan, namun dalam waktu yang lebih panjang. Biasanya bulanan. Jadi khusus untuk upah itu pembayarannya karena pembayaran terhadap jasa yang dilakukan karyawan, karena karyawan itu telah melaksanakan kewajibannya dalam jangka pendek, misalnya harian atau mingguan. Kalau gaji dalam waktu yang lebih panjang, hitungannya bulan seperti itu. Ada juga pengertian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai pengertian istilah upah. Istilah upah
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diartikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan jumlahnya menurut perjanjian kerja, kesepakatan dan peraturan undang-undang, termasuk di dalamnya tunjangan, kemudian eh, bagi pekerja dan bagi keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan seperti itu. Nah, apa sih bedanya upah dengan kompensasi? Kadang-kadang kita sedikit bingung apa beda upah dan kompensasi. Kompensasi sendiri memiliki cakupan yang lebih luas daripada upah atau gaji, karena kompensasi ini meliputi keseluruhan jenis benefit yang bisa diterima oleh karyawan yang perusahaan ingin berikan. Bisa jadi tunjangan kesehatan, program pensiun, fasilitas transportasi, kemudian rumah, eh, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, cakupan kompensasi lebih luas daripada upah, tidak hanya pembayaran terhadap apa yang telah dilakukan saja, tapi memberikan tambahan-tambahan benefit yang lain yang bisa didapatkan oleh karyawan. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan mahasiswa. Di sini ada 3 kata, yaitu kompensasi, remunerasi, dan imbalan. Kira-kira menurut kalian apa perbedaan dari ketiganya? Silakan, siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Ya, silakan, Mas Ridho. Ya, betul sekali. Ada lagi yang ingin mengungkapkan? Mbak Yuni, silakan. Ya, semua jawaban yang diungkapkan oleh teman-teman kalian itu benar ya. Uh, Sebenarnya dari ketiga ini tidak ada perbedaannya, hanya digunakan di tempat yang berbeda. Kompensasi sendiri biasanya istilah ini digunakan di negara Amerika. Biasanya mereka menggunakan kompensasi atau compensation. Nah, istilah remunerasi itu digunakan istilahnya di organisasi buruh internasional seperti itu. Dan imbalan, nah itu yang umumnya kita gunakan di Indonesia. Nah, ketiganya sama, jadi jangan bingung dengan ketiga istilah ini: kompensasi, remunerasi, dan imbalan. Ketiganya sama. Berikutnya, setelah kita tahu pengertian upah, gaji, dan kompensasi, ada perlu yang ada hal yang perlu kita atur atau manage terkait dengan kompensasi. Kenapa perlu kita kelola? Karena ini merupakan aspek strategis dalam perusahaan supaya perusahaan bisa mempertahankan karyawannya, supaya perusahaan bisa mendapatkan kinerja yang maksimal dari para karyawannya. Sehingga kita perlu mengatur kompensasi atau memanagenya. Sehingga kita masuk ke pengertian manajemen kompensasi itu sendiri adalah sebuah proses pengelolaan pemberian penghargaan, biasanya dengan mempertimbangkan faktor bobot pekerjaan, kinerja, dan masa kerja. Jadi kita memberikan kompensasi. Kompensasi itu sendiri berupa penghargaan, kita berikan benefit kepada karyawan dengan memperhatikan faktor bobot pekerjaannya, seberapa besarkah dia
menanggung tanggung jawab dari pekerjaannya, seberapa beratkah tanggung jawabnya, kemudian seberapa baikkah dia melakukan kinerjanya, sampaikah dia memenuhi target yang disepakati oleh karyawan dan atasannya, kemudian seberapa lama dia bekerja di perusahaan tersebut. Nah, masa kerja menjadi perhitungan karena semakin lama seorang karyawan bekerja di perusahaan tersebut, artinya karyawan tersebut memiliki loyalitas. Seperti itu. Kemudian manajemen kompensasi juga menggambarkan cara pekerja dibayar, diakui, dan dihargai. Seperti itu. Nah, di sini ada filosofi pemberian kompensasi. Selama ini ada dua macam filosofi mengenai pemberian kompensasi. Pertama adalah pembayaran tetap. Kenapa kita memberikan kompensasi dalam metode pembayaran tetap? Dalam metode pembayaran tetap seperti itu. Yang pertama, pemikirannya adalah kita merekrut orang yang baik, kemudian membayar mereka dengan baik, kemudian mengharapkan kinerja yang baik. Artinya kita melakukan pembayaran karena kita memiliki anggapan bahwa memang karyawan yang kita rekrut itu merupakan orang yang baik, sehingga walaupun sudah kita bayar sekarang, sebelum dia bekerja dengan baik, kita tahu dia akan melakukan kinerja yang baik karena sudah sebelumnya kita lakukan penyeleksian terhadap dirinya dan dia kita golongkan sebagai karyawan yang baik yang pada akhirnya akan bekerja dengan baik. Berikutnya ada filosofi kedua, yaitu pembayaran berdasarkan kinerja. Jadi kita membayar kompensasinya setelah karyawan melakukan tanggung jawabnya. Jadi yang pertama prosesnya adalah perusahaan merekrut orang yang baik, kemudian kita tidak membayarkan kompensasi dulu, tapi kita mengharapkan kinerja yang baik dari karyawan. Setelah dia melakukan kinerja yang baik, baru kita membayar orang tersebut, membayarkan kompensasinya. Seperti itu. Nah, itu terserah kalian nanti. Misalnya kalian masuk di perusahaan kemudian menjadi manajer SDM atau direktur SDM seperti itu, kalian memilih filosofi yang mana? Apakah kalian akan membayarkan dulu kompensasinya dengan harapan si karyawan dapat bekerja dengan baik setelah dibayarkan kompensasi, atau kalian lihat dulu kinerjanya? Ada 4 tahapan dalam manajemen kompensasi itu. Yang pertama, kita harus melakukan analisis jabatan. Dalam melakukan analisis jabatan, kita menentukan deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Nah, di dalam deskripsi jabatan itu nanti kalian akan menentukan apa saja tugas dan tanggung jawab dari ketika seseorang karyawan menempati posisi tertentu, kemudian berapa banyak misalnya target yang dibutuhkan untuk berada di posisi tersebut, seperti itu, apa saja alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut, seberapa besar nanti tanggung jawabnya. Nah, di situ dijelaskan di dalam deskripsi jabatan. Nah, setelah melakukan analisis jabatan, berarti kita sudah tahu pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawan apa saja ketika menempati posisi pekerjaan tertentu. Berikutnya adalah kita lakukan evaluasi
setiap jabatan. Nah, evaluasi setiap jabatan ini bertujuan untuk menentukan skor dari setiap jabatan kerja, bisa jadi posisi, bisa jadi di perbandingan antara pekerjaan di divisi yang satu dengan divisi yang lain. Nah, ketika kita melakukan evaluasi ini, harapannya kita mendapatkan keadilan internal karena kita sudah memperbandingkan antar jabatan, antar tingkatan jabatan, kemudian perbandingan pemeringkatan antar divisi juga seperti itu. Nah, ketika sudah melakukan ini, maka ada skor-skor tertentu nanti yang bisa digunakan untuk menentukan gaji atau upah atau kompensasi seperti itu. Setelah melakukan evaluasi jabatan, berikutnya adalah melakukan survei gaji. Nah, ini fungsinya untuk menentukan keadilan eksternal. Survei gaji dan upah biasanya dilakukan kita ke luar perusahaan. Kita membandingkan seberapa besar gaji yang kita berikan kepada karyawan dengan perusahaan yang sejenis dengan kita. Misalnya kita perusahaan bergerak di bidang perbankan, maka kita lihat gaji yang ada di bank-bank lain atau ada indeks penggajian atau pengupahan di industri perbankan seperti itu. Berapakah nilai tengah dari penggajian atau pengupahan di dalam industri perbankan. Penting juga kita perhatikan dari survei ini atau survei gaji ini, karena ini untuk mempertahankan karyawan kita untuk tetap mau bekerja di perusahaan kita. Jika kita terlalu memberikan upah atau gaji di bawah standar industri perbankan memberikan gaji, maka kemungkinan si karyawan tersebut akan pindah ke perusahaan lain. Nah, itu pertimbangannya kita harus melakukan salary survey ya, untuk menciptakan keadilan eksternal. Tahap keempat adalah menentukan harga dari tiap posisi jabatan. Nah, tadi kita lakukan pembayarannya atau pemberian gajinya berdasarkan tadi setelah kita melakukan evaluasi jabatan dan salary survey, job evaluation and salary survey. Nah, setelah kita lakukan dua tahap itu, kita mendapatkan skor, di mana posisi dan bagaimana kita harus memberikan gaji, upah, dan semua kompensasi yang telah kita rencanakan seperti itu. Nah, ini adalah alur manajemen kompensasi. Tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, melakukan job analysis untuk mendapatkan job description dan job specification. Kemudian kita lakukan job evaluation. Kemudian kita lakukan salary survey untuk mendapatkan keadilan eksternal. Kita lakukan job evaluation untuk mendapatkan keadilan internal. Setelah itu kita mendapatkan struktur penggajian. Nah, di situ ada nanti ada ranking-ranking terhadap jabatan yang sama, dalam divisi yang berbeda, terhadap jabatan yang berbeda seperti itu. Kemudian ada campur tangan terkait dengan kebijakan, bagaimana kebijakan pembayaran dari perusahaan itu harus kita jadikan input dalam menentukan penggajian. Kemudian kita lakukan pembayaran gaji terhadap karyawan dengan memperhatikan penilaian kinerjanya seperti yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Dan akhirnya
kita melakukan komunikasi. Kenapa kita ketika mereka sudah melakukan kinerja, sudah dinilai kinerjanya, kemudian dibayar, kita lakukan komunikasi. Fungsinya kita lakukan komunikasi adalah agar karyawan juga termotivasi kenapa dia harus bekerja maksimal, karena dia sudah memenuhi target, kemudian kita berikan kompensasi yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Nah, kita lakukan itu supaya mereka paham. Dan bagi yang belum memenuhi target kinerjanya dan pembayarannya mungkin lebih rendah dari yang lain, kita juga bisa jelaskan dia harus ekstra menunjukkan kinerjanya agar bisa kinerja dengan baik dan mendapatkan pembayaran yang lebih baik. Nah, itu fungsinya kita melakukan komunikasi. Nah, kita berharap kita dapat memberikan motivasi dan memonitor kinerja dari karyawan. Masuk ke dalam jenis-jenis kompensasi, ada kompensasi ekstrinsik dan kompensasi intrinsik. Kompensasi ekstrinsik ini adalah yang kita sebut sebagai kompensasi yang untuk memenuhi kebutuhan materi dari manusia. Nah, sedangkan kompensasi intrinsik adalah untuk memenuhi kebutuhan batin dari karyawan. Jadi ketika kita memberikan kompensasi ekstrinsik itu artinya segala macam hal materi. Misalnya ada bentuk uang, gaji, upah, honor, bonus, komisi, insentif, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga berbentuk benefit atau tunjangan pelengkap, uang cuti, uang makan, uang transport, asuransi, BPJS, uang pensiun, beasiswa, dan lain-lain. Kemudian kalau kompensasi intrinsik artinya memberikan kepuasan batinnya. Misalnya ada kejelasan dari jenjang karir kita. Tentu saja sebagai seorang karyawan kita menginginkan kenaikan karir, kemudian nanti ya lebih baik dalam pembayarannya. Kemudian lingkungan kerja yang menyenangkan itu ya juga merupakan kompensasi intrinsik. Dan pekerjaan yang menarik juga adalah bentuk kompensasi intrinsik. Di sini ada pengelompokan jenis kompensasi, ada kompensasi yang sifatnya langsung, artinya cash. Kemudian ada kompensasi yang bersifat tidak langsung atau non cash. Nah, kalau kompensasi yang cash itu komponen yang terima secara langsung dan periodik. Nah, itu adalah pengertian dari kompensasi yang bersifat langsung atau cash. Misalnya upah pokok, THR, tunjangan tunai, bonus, insentif. Nah, itu secara periodik dan langsung diberikan kepada karyawan. Ada komponen yang tidak langsung atau non cash, yaitu yang tidak diterima secara langsung dan sifatnya rutin seperti itu. Misalnya karyawan mendapatkan fasilitas transportasi, nah itu kan tidak cash. Kemudian jaminan kesehatan, bantuan musibah, perumahan, dan pensiun seperti itu. Nah, di sini ada bagannya, bisa kalian lihat di situ ada di atasnya kompensasi dibedakan kompensasi non finansial, kompensasi finansial. Dalam komponen kompensasi non finansial ada imbalan karir, kemudian ada imbalan sosial. Dalam imbalan karir bisa rasa aman, pengembangan diri, fleksibilitas, karir, peluang kenaikan penghasilan. Kemudian imbalan sosial bisa pujian, pengakuan, kenyamanan, kenyamanan tugas, dan persahabatan. Nah, kompensasi finansial segala bentuk yang terkait dengan kompensasi yang diberikan dalam bentuk uang, terdiri dari kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsungnya tadi cash, artinya itu gaji pokok, kemudian pembayaran berdasarkan kinerja, kemudian pembayaran berdasarkan keterampilan. Nah, pembayaran berdasarkan kinerja tadi ada
kita bisa berikan pembagian saham pada karyawan, kemudian bonus, tunjangan, pembayaran insentif. Kemudian di kompensasi tidak langsung itu komponennya banyak, ada perlindungan hukum, perlindungan pribadi bentuknya pensiun, tabungan, pesangon, asuransi. Kemudian bayaran tidak masuk kantor, misalnya ketika kita melakukan pelatihan kerja, kita tetap dapat bayaran. Kemudian cuti kerja, sakit, liburan. Kemudian tunjangan siklus hidup, bisa jadi perawatan orang tua, perawatan anak, konseling, dan biaya pindah. Nah, terakhir tujuan kompensasi, tujuan spesifik dari manajemen kompensasi yang efektif, yaitu kalian harus memperhatikan ini ketika kalian melakukan manajemen kompensasi dalam sebuah perusahaan. Artinya ketika kalian melakukan manajemen kompensasi, ada tujuan yang ingin kalian capai. Yang pertama, kalian melakukan manajemen kompensasi dengan tujuan mendapatkan karyawan yang cakap atau kompeten. Berikutnya, mempertahankan karyawan yang sudah ada. Tentu kita tidak mau karyawan kita pindah ke perusahaan lain karena karyawan tersebut sebenarnya berkinerja sangat baik dan di perusahaan lain mungkin tawaran kompensasinya lebih baik daripada perusahaan kita. Yang berikutnya adalah menjamin terjadinya keadilan. Kemudian keadilan tadi seperti yang sudah saya bilang terkait dengan keadilan intrinsik, eksternal, kemudian keadilan internal. Kemudian terkait dengan memberikan penghargaan atas perilaku yang diharapkan, mengendalikan biaya. Artinya ketika kalian memiliki gambaran yang jelas terkait dengan manajemen kompensasi, artinya kita bisa mengendalikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kita tahu seberapa besar yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Berikutnya adalah mengikuti peraturan atau hukum yang berlaku, karena ada konsekuensi hukum di mana pengaturan dan pemberian gaji itu diatur oleh undang-undang. Berikutnya adalah menumbuhkan saling pengertian. Terakhir, membantu menciptakan efisiensi administrasi. Nah, itu adalah yang perlu diperhatikan oleh kalian ketika melakukan manajemen kompensasi. Sampai di sini penjelasan saya. Ada pertanyaan dari kalian? Belum ada? Saya rasa cukup jelas. Setelah ini kalian bisa mengerjakan tugas sudah saya input di Elita. Nanti kalian silahkan lihat di Elitanya, kerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan aturan yang sudah saya buat. Nanti bisa kalian baca di Elita. Di sini jika tidak ada pertanyaan, kuliah saya cukupkan. Sedikit banyaknya ilmu yang saya sampaikan harapannya bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi kalian. Saya tutup kuliah hari ini. Kita bertemu di kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.